dengan saya Maya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku. Buku ini berjudul The Art of Emotional Intelligence. Di dalam buku ini sudah pasti berisi tentang berbagai tips mengenai kecerdasan dalam emosional. Kecerdasan sosial itu sangat penting bagi kita, karena kita terus berhubungan dengan orang yang berbeda, dan apabila kita memahami latar belakang dan budaya, kita akan dapat membuat mereka merasa lebih nyaman di sekitar kita, dan membangun hubungan yang sehat baik profesional maupun pribadi dengan mereka. Ada banyak pembicaraan tentang kematangan emosional hari ini, terutama dalam hal hubungan interpersonal dan kemitraan romantis. Ini adalah salah satu landasan komunikasi yang berhasil, dan jumlah kematangan emosional yang tidak profesional dapat menyebabkan kekecewaan atau bahkan putus cinta. Tapi, apa sebenarnya tanda-tanda kematangan emosional? Dalam buku ini dijelaskan karakteristik kematangan sosial. Yang pertama, ahli tanggung jawab. Alih-alih menyalahkan keadaan atau orang lain atas kesalahan dan kekurangan mereka, orang dewasa secara emosional bertanggung jawab. Reaksi mereka tuh bukan untuk merengek tentang hal itu, tetapi untuk mencoba dan menyelesaikan situasi untuk keuntungan semua orang. Nah, yang kedua ini empati. Apakah Anda tahu bagaimana menempatkan diri dalam sepatu orang lain? Kalau tahu, ini bisa membuat Anda lebih cenderung mengasumsikan niat baik dan mendekati setiap orang dengan berpikir hati-hati dan berpikir untuk situasi mereka saat ini, yang merupakan tanda besar kematangan emosional. Yang ketiga, kerentanan. Membuka dan membagikan apa yang Anda anggap ketidaksempurnaan Anda membutuhkan banyak kepercayaan kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda, tetapi tidak takut kepada orang-orang yang melihat Anda apa adanya dan menerimanya sebagai pengembalian yang menciptakan sesuatu ikatan emosional yang lebih intim. Lalu yang keempat ada mindfulness, mampu mengenali apa yang Anda rasakan dan berurusan dengan emosi tersebut dengan cara yang sehat adalah kunci kematangan emosional dan membuatnya lebih mudah untuk mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain. Sebagai tambahan, ini dapat membuatnya lebih mudah untuk mengenali kebutuhan mereka yang kita pedulikan, juga sangat berharga dan penting dalam suatu hubungan yang romantis. Lalu yang kelima ada batas. Mampu menempatkan batasan dalam bentuk cinta diri dan harga diri. Anda harus tahu diri Anda yang terbaik dan harus dapat melihat apa yang bekerja untuk Anda dan apa yang tidak. Jadi bisa membangun waktu yang cukup lama untuk sampai ke sana, tetapi pada akhirnya membangun batas-batas yang sehat juga sangat baik untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Nah, yuk mari kita simak 5 tips praktis dari buku ini untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, ada akui dan kelola emosi jika seseorang atau sesuatu membuat Anda kesal. Cobalah untuk mundur selangkah dan lihat situasinya dari berbagai sudut. Mengapa hal itu membuat Anda kesal? Latar belakang orang atau situasi membuat Anda kesal, objektivitas masalah, dan lain-lain. Latihlah perhatian dan toleransi, dan Anda secara bertahap akan menyadari bagaimana sikap Anda berubah. Selanjutnya adalah pilih kata-katamu. Berhati-hatilah saat Anda bicara. Saat Anda berbicara, memilih kosakata Anda dengan hati-hati dan menggunakan kata-kata yang lebih spesifik akan membantu Anda mendapatkan rasa hormat tanpa menjadi agresif. Ketika Anda memiliki perselisihan dengan seseorang, hindari membuat keputusan impulsif yang bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu yang bisa Anda lakukan untuk menghindari situasi buruk ini? Ini akan meningkatkan peluang Anda untuk mengatasi situasi daripada terus memikirkannya dan membantu Anda menghindarinya di lain waktu. Selanjutnya, pelajari cara menerima kritik. Jangan biarkan umpan balik negatif menyinggung Anda secara pribadi dan jangan langsung membela diri. Luangkan 1 atau 2 menit untuk mencari tahu dari mana asal kritikan itu, bagaimana pengaruhnya terhadap Anda dan orang lain yang terlibat, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja Anda, dan bagaimana Anda dapat secara konstruktif menangani masalah yang dihadapi. Lalu selanjutnya ada empati. Terimalah fakta bahwa kita semua berbeda, dan berbeda tidak selalu berarti buruk. Cobalah memahami dari mana orang lain berasal. Tempatkan diri Anda pada posisi mereka dan jangan takut untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang dapat membantu Anda memahami isi cerita mereka. Akhirnya, Anda akan belajar menghargai orang lain dan pendapat mereka, dan bahkan mempelajari 1 atau 2 hal dengan mengamati dunia dari sudut pandang yang berbeda. Bersikaplah ramah dan tersenyumlah dapat diakses dan terbuka untuk komunikasi dari orang lain. Tegakkan kepala Anda, gunakan kontak mata dan anggukan untuk menunjukkan minat dan pengertian Anda. Bahkan, jika Anda berada di dalam peran kepemimpinan,
Strategi manajemen terbaik yang dapat Anda terapkan adalah mendengarkan karyawan Anda. Anda akan belajar lebih banyak tentang alat yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas dan mereka akan merasa dihormati. Itu adalah poin penting dalam buku ini. Dan masih banyak lagi poin-poin tentang buku ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Bye.